Nah, mungkin gini, pertama kenapa lu mau interest gabung iseng-iseng aja menghormatin yang ajak lu, kenapa lu mau gabung? Ah ya kan, karena nggak enak kan. Sebenarnya nggak demen-demen banget gitu ya sebenarnya. Nggak butuh-butuh Nggak banget betul-betul sebenarnya. banget gitu. Nggak butuh-butuh duit banget sebenarnya. Mana-mana. Nggak ada orang yang pertama lu tawari, oh MLM ya, aku mau join dong langsung berapa? Nggak ada. Marketingnya begitu bro, di mana-mana bro. Semua lah, kecuali lu punya produk yang high, misalkan kayak Apple 15 keluar, itu kan dibikin pre-order, ya memang udah kebutuhan ya lain lah gitu. Tapi kalau soal soal produk lu bilang ya semua juga sama brother. Ya semua orang juga nggak mau ditawari gitu loh. Makanya jangan semua ditawarin. Nah tawarin yang mau aja. Nah tanya aja dia terbuka nggak sama peluang bisnis gitu loh. Ayo. Bagaimana meyakinkan join paket tertinggi? Sebenarnya kalau prospek itu nggak perlu diyakinkan. Apa yang kau yakinkan prospek? Karena orang harus punya kesadaran sendiri deh. Dikasih pemahaman, dieducate dia dan dikasih pemahaman. Kalau mereka merasa worth it dan layak, ya pasti akan running ataupun join yang tertinggi. Jadi sebenarnya orang nggak perlu di-convince. Nah yang selama ini terjadi itu gitu, kayak mau magic gitu loh, meyakinkan orang, merubah mindset. Nggak mana bisa dirubah mindset orang. Suami istri aja nggak bisa merubah, apalagi anak bapak, anak ibu, nggak bisa merubah. Kita cuma bisa mempengaruhi. Orang-orang tuh prospek itu kita cuma bisa pengaruhi. Nah, bagaimana kita punya pengaruh terhadap si prospek itu yang menentukan orang itu mau running atau mau join yang paling besar, paket sekalipun besar pun, tapi sebenarnya kan besar di network marketing, besarnya berapa sih? Dibandingkan kalau kita komparasi dengan bisnis-bisnis konvensional coba. 50 juta, 60 juta itu udah paling besar tuh di network marketing loh. Sementara lu startup aja bisnis konvensional sudah berapa? Bisnis di pinggir jalan aja udah pasti 30, 40. Kalau franchise kayak kayak si ibu punya itu udah 880 juta gitu loh. Jadi nothing sebenarnya. Tapi itu juga masalahnya. Karena terlalu murah, jadi orang itu nganggep nothing tulus gitu loh. Makanya tidak dikerjain dengan serius. Jadi tidak ada dorongan gitu loh. Makanya perhatikan ya, kalau dalam satu bisnis jaringan kalau lihat ya. Misalkan dimulai dari paket misalkan 500 ribu, 1 juta, 20 juta, 60 juta, 70 juta. Kalau yang orang dalam awal ketika dia dipresentasikan, dia decide memutuskan untuk paket paling besar, pasti lebih serius dibandingkan yang kecil. Justru biasanya yang kecil-kecil ini paling ribet sebenarnya. Kenapa? Karena mereka nggak ada beban, kan nanti tulus, nggak jalan juga nggak apa-apa lah. Kenapa orang serius ketika bangun bisnis, misalkan bangun restoran, rumah makan? Ya karena mereka harus BEP. Jadi level komitmen itu juga menentukan salah satunya. Nah, komitmen ini bisa muncul dari seseorang itu harus dengan apa? Harus dengan kita bagaimana kita mengeduket dan memberikan pemahaman terhadap mereka gitu. Nah, masalah mereka mau paham dan enggak dan menerima itu atau enggak itu urusan lain. Makanya aku bilang, misalkan aku di prospek kau nih, terus kita hubungannya nggak terlalu baik gitu ya maksudnya. Kalaupun nggak percaya kali mungkin pernah ada masalah dan segala macam sama aku gitu. Mau ngomong apapun aku, itu pasti dalam hatimu, lah banyak kali cerita bang ini kan. Tapi kalau misalkan you look up to me gitu loh, mungkin dalam beberapa hal dalam kehidupan aku banyak bantu kau dan banyak berjasa dalam hidup kau. Apapun yang ku kerjakan, yang ku tawarkan, aku pasti langsung ambil. Apalagi kalau kau punya duit. Itu untuk pertamanya gitu. Tapi untuk kelanjutannya, mau benar-benar serius di bisnis itu, ya itu tergantung daripada produknya tadi itu. Jadi kualitas produk dan juga marketing plan dan perusahaan itu ditentukan sebenarnya berpengaruh setelah orang itu bergabung. Kalau produk yang bagus, orang akan terus perlu kan, repeat kan akhirnya kan. Tapi kalau nggak berkualitas ya udah cuma sekali aja gitu. Jadi kalau kembali lagi ke pertanyaanmu tadi, bagaimana cara meyakinkan? Orang nggak perlu diyakinkan. Orang tuh cuma perlu dieducate dan diberi pemahaman. Karena itu goal kita. Mau dia nanti akhirnya dia mau join paket yang kecil, paket yang besar, ataupun dia mau join, mau enggak, itu bukan lagi ranah kita gitu loh. Tapi diberikan pemahaman. Ya kayak tadi tuh misalkan, satu kita nggak memaksa dia. Makanya gini, yang paling berat itu dalam presentasi sebenarnya, orang berusaha untuk gitu loh, bercerita tentang hebatnya bisnisnya, produknya gitu loh. Padahal kalau presentasi itu bukan itu bro. Presentasi itu, you don't talk about you. You talk about them. Apakah dia butuh sama produk ini? Apakah dia butuh sama bisnis ini? Tapi yang terjadi sekarang ini enggak. Orang-orang jaringan tuh kebanyakan ngomongin dirinya kan. Saya baru dapat reward. Saya baru jalan-jalan. Emang orang peduli? Lu jalan-jalan, lu dapat reward. Kan nggak peduli. Orang kan cuma peduli apa untungnya buat aku, apa pengaruhnya buat aku kan gitu. Ya kayak kau sendiri aja kan. Gak jelas nih. Kalau nggak jelas kan kau juga malas kan.
Jadi kalau orang presentasi itu kalau udah kebanyakan, oh nanti aku bantuin kamu sukses apa segala macam itu kan itu bukan gaya lobbying yang mantap. Namanya bisnis itu harus win-win. Jadi makanya di konten juga aku sering bilang itu kan, you harus acting bukan sebagai seorang sales. You acting bertingkah laku seperti seorang konsultan. Jadi dagangnya ini kalau mau dagang pun mau berbisnis harus seperti kayak konsultan, kayak dokter. Dokter itu bukan jualan kelihatannya, tapi dia jualan sebenarnya. Dia jualan obat ya. Kalau kalian di lapangan sekarang, kenapa orang banyak jualan? Apakah jualan itu salah? Sama sekali nggak salah. Tapi kalau bisnis jaringan itu, jualan itu levelnya itu paling bawah gitu. Makanya kalau mau bisnis marketing itu harus recruiting, develop team. Karena leverage-nya dia ungkitnya di situ. Ya, tapi kan yang penting susah dan segala macam. Iya, namanya scaling up bisnis di mana-mana ya nggak gampang. Scale up-nya itu kan nggak gampang gitu. Tapi apakah itu layak untuk diperjuangkan atau enggak? Nah itu the next question. Kembali lagi ya. For me, it's worth it. Tapi kalau dari jualan mau bikin jaringan, akhirnya jualannya berhenti, nggak ada income. Ya enggak lah. Kalau kita udah jago jualan ya jangan pernah berhenti jualan lah. Itu kan masalah manajemen waktu aja. Berapa persen? Ya kita harus punya customer tetap. Nah, bagaimana strategi biasanya di satu kota mau coba buka jaringan baru, nggak ada kenal sama sekali. Kalau gue selalu mendukung sebenarnya gini, manfaatkanlah sosial media gitu loh. Karena sosial media itu jaringan yang tidak terbatas dan cepat gitu. Nah makanya aku bingung sampai sekarang tuh banyak pebisnis jaringan itu belum mengoptimasi menggunakan sosial medianya gitu. Itu aja yang aku sesalkan gitu. Karena kita bisa kenal banyak orang dari situ gitu. Nanti dari situ, dari orang-orang yang kita kenal dari sosial media itu, kan kita bisa develop kan di kota-kota tertentu kan. Misalkan di Sulawesi, di Papua, nanti kita bisa gampang kenalan dari sosial media. Nah cuman ya itu tadi di sosial media ya jangan hard selling gitu loh. Tapi di situ lebih banyak memberi value lah, membangun personal branding.